Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal Aerox yang baru. Jadi rupanya Aerox yang baru ini dapat banyak kritikan ya. Jadi ada beberapa perubahan yang justru membuat Aerox ini jadi nggak diminati, sesuatu yang berlawanan dengan apa yang dilakukan Yamaha ke motor-motor besarnya. Penulis pakai contoh Tracer sama MT-09 atau 07 lah. Ironi ya, di motor gede itu dibuat lebih sesuai seleranya konsumen Indonesia, sementara yang motor kecil, motor yang beneran dijual di Indonesia justru dibuat berlawanan. Jadi Aerox ini di versi barunya itu ada beberapa perubahan, yang terutama sih bagian yang kelihatan ya, lampu depan, terus lampu belakang. Jadi bagian depan itu sekarang sudah jadi mirip Vario. Xe có thiết kế mới, tính năng mới, một trong những cái điểm mà bị ngay từ phía mặt trước của xe chúng ta có thể nhìn thấy những điểm thay đổi đó rất tích cực. Mặt nạ thiết kế mới rất đẹp, cái dải đèn chiếu sáng ban ngày đã tăng thêm cái tính thể thao và sang trọng cũng như là tính an toàn cho xe. Xe này sẽ rất đẹp khi đi vào buổi tối đây. Đồng hồ, một thiết kế thon gọn với nhiều tính năng. Đấy, tăng dung tích từ 4,6 lên 5,5. Đấy, nhìn thấy thêm là cái phần tay xách được ẩn vào đây, tinh tế và thể thao, khá là ấn tượng. Sementara bagian belakang ya entah model apa. Mungkin kalau yang belakang nggak terlalu masalah ya, yang masalah yang depan. Karena ciri motor itu terutama dilihat dari depan. Kalau yang belakang terutama dari yang punya motor yang lihat ya. Atau kalau malam-malam ya. Nah, perubahan ini dikritisi ya. Bukan karena model Vario jelek. Kalau di Vario aslinya, yang Vario bukan yang new ya, bukan yang sekarang ya, tapi yang versi sebelum sekarang, versi yang DRL-nya masih belum pakai DRL Gilani itu, nah, ya sebelah kan barusan ini kan modelnya bagus tuh, model yang tanpa DRL justru lebih bagus. Apalagi kalau lampunya nyala semua, itu kelihatan keren. Sementara itu yang Aerox itu kerennya terutama dari desain lampunya yang tipis itu, model yang lama ya. Tapi sekarang model lampu tipis itu dihilangkan, dia ganti jadi mirip Vario, mirip dengan Honda Beat baru. Entah apa yang Yamaha berusaha capai dengan membuat lampunya itu makin lebar. Aneh loh, tampilan lampu makin lebar itu. Kenapa? Karena di CC besar, di kapasitas mesin besar, Yamaha justru memperkecil lampu depan.
Seperti contohnya Tracer itu, lampunya jadi hilang, jadi dibuat tersembunyi, jadi mirip lampunya R1. Dua kecil-kecil di pojok kiri dan kanan di bawah fairing depan. Tersembunyi, yang kelihatan apa? DRL-nya juga tipis banget, sipit. It's now got the sort of the front end look of Yamaha's R series sports bikes. There's a kind of element of old TDM 850-900 in it as well, and a fun thing. And the best way to sum it up, when we got back, I was talking to one of the other journos here. Sporty lah, kayak MX King cuma tapi lebih tipis, DRL-nya bagus. Nah, kenapa kok teknik yang sama nggak diterapkan di Aerox? Contoh lain itu MT-09 atau MT-07. Lampunya ya kalau MT-07 sih ya nggak begitu cocok diterapkan di Aerox, karena ya bagian depan nggak model tertutup semua. Jadi kalau di MT-09 itu modelnya lampu besar tengah bulat, terus sampingnya ada silang. Nggak begitu cocok diterapkan di Aerox. Tapi itu sudah menunjukkan perubahan dari selera Yamaha untuk kapasitas mesin besar. Nah, yang kapasitas mesin kecil ini, yang di Aerox ini, kok malah dibesarkan ya lampu depan itu. Jadi terasa apa ya? Jadi terasa jomplang gitu loh. Hal yang sama dengan hal yang sama juga terjadi di NMAX kan. NMAX lama itu lampunya memang bentuknya bubble gitu, kuno. Tapi dibanding dengan bentuknya lampu NMAX yang baru, banyak ada yang lebih suka model NMAX yang lama. Kenapa? Ya karena konstruksinya berubah. Jadi seandainya ya lampu model baru itu dipasang di bodi NMAX lama tanpa merubah sekitarnya, posisinya tetap, nggak dibuat lebih tinggi, terus bagian dagunya juga nggak dibuat cibi, nggak dibuat gendut, rasanya orang bahkan lebih suka tampilannya untuk yang depan ya. Untuk yang belakang lain lagi. Jadi nggak paham lah mengapa kok sampai seperti itu. Tapi ya gimana lah, yang di motor gedenya juga Yamaha itu sepertinya nggak bisa full 100% bagus semua. Karena kan kayak di MT-09 itu bodi kecil dipasang di lampu depan kecil dipasang di motor yang bodinya gede banget, nggak proporsional. Entahlah kenapa kok sampai desainnya seperti itu. Sepertinya Yamaha itu desainer itu desainernya bukan Yamaha asli ya. Yamaha itu ngontrak ke sebuah perusahaan yang khusus desain untuk Yamaha. Penulis lupa, maaf ya, apa nama studio desainnya, tapi Yamaha sudah lama bekerja sama dengan mereka.
kita lihat bentuk-bentuk motor Yamaha sekarang kan gimana ya, selalu ada bagian yang nggak sip gitu loh. Mungkin kalau dibuat sudut-sudut tertentu sip, tapi kalau dibuat sudut secara keseluruhan pasti ada yang nggak pas. Yang pertama mulai dari fiction dulu, selera memanjang sampai ke belakang itu bukan selera Indonesia ya, jadinya terbukti ya fiction nggak laris ya, hanya karena perubahan tampilan. Sekarang sih desainernya sudah agak pinter, desain belakang dengan depan nggak dibuat menyatu dengan permainan warna. Jadi model panahnya itu nggak sampai lari ke belakang, tapi dibuat terpisah. Tapi ya sudah telat, sudah kadung berkurang pasalnya. Terus yang NMAX ini, yang depan sih mungkin masih bisa diterima lah. Kalau mungkin kalah bagus dengan yang model lama, atau mungkin ada yang suka bagian LED-nya tok, yang lain-lainnya nggak diperhatikan. Yang belakang itu banyak yang nggak suka, terutama bodi yang terlalu lebar. Lebarnya juga selain bikin penumpang makin nggak nyaman, kapasitas bagasi juga nggak nambah. Jadi Yamaha nambahkan itu sepertinya murni untuk tampilan, tapi dari sisi tampilan banyak yang nggak suka. Terutama karena ya nggak proporsional sih, besarnya nggak utuhan, nggak dari atas ke bawah besar, nggak, tapi yang yang atas tok, jadinya bodi sama ban itu kelihatan makin terpisah, jadi nggak menyatu. Jadi kayak jemblem ditempel atas roda. Aduh, jelek kan. Nah, yang Aerox nih, yang depan jadi terkesan seperti itu. Mungkin ya bentuk model lampu Vario itu keren, tapi setelah dipasangkan di Aerox jadi jelek, jadi nggak bagus. Ya tampilannya jadi gimana ya, dibanding dengan Aerox yang lama jadi kesannya berbeda jauh gitu loh, nggak terasa sporty lagi. Sporty itu kan sekarang ngetrennya sporty itu tampilan depan jadi makin sipit, jadi lampu besar bulat gede itu sesuatu yang bukan sporty. Kalau bulat sekalian gitu kesannya klasik ya, tapi kotak gede itu kesannya sudah beda lagi. Jadi model cahayanya pun karena model reflektornya kayak gitu ya, jadi kurang bagus juga. Seandainya Aerox dibuat model kayak Tracer gitu, pakai alis, terus lampunya kecil, itu malah mungkin lebih banyak peminatnya. Apalagi sepertinya penambahan lampu tersebut adalah penyebab mengapa kok Aerox jadi lebih berat. Kalau dari sisi fitur-fitur lain mungkin Aerox tenaganya tambah jadi 11,3, mungkin ya menyesuaikan dengan NMAX yang baru. Mungkin juga sudah Euro 4, saya nggak kelihatan di knalpot ya. Kemungkinan di knalpot juga ada model tabungnya kayak di NMAX yang new. Sudah Euro 4, tenaga meningkat, kompresi mesin meningkat juga. Jadi awalnya kan 10, berapa 5 plus minus 4,
Terus yang sekarang jadi 11,6. Ini masih belum ada tes jalan ya, belum tahu apa rasio gigi sama dengan yang lama atau berubah. Karena yang sekarang Aerox yang sekarang itu terkenal akselerasinya lebih mantap, bahkan dibanding dengan NMAX versi old ini sekalipun. Jadi kalau yang punya Aerox itu pada bilang Aerox itu menang di akselerasi, NMAX itu menang di top speed. Jadi tarikan Aerox itu disebut jauh lebih mantap dari NMAX. Nah, tarikan ini kalau katanya Yamaha itu karena power to weight rasionya Aerox itu paling bagus. Nah, yang jadi masalah adalah motor Aerox yang baru ini lebih berat, banyak lagi peningkatannya. Kalau kita bandingkan ABS dengan ABS, Aerox lama ABS dengan Aerox new ABS, itu bedanya sampai 7 kg. Dari 118 jadi 125, beda 7, banyak itu. Atau yang versi paling standar 116 jadi 122, masih banyak juga. Padahal keunggulan dari Aerox katanya adalah sistem power to weight-nya yang paling bagus. Dengan penambahan berat gitu ya otomatis jadi berkurang power to weight-nya. Ya mungkin tenaga agak meningkat dikit, 11,3 kilowatt, 11,3 kW. Tapi kita kan belum tahu itu penambahan tenaga di RPM berapa. Kalau di tarikan bawah apa juga tetap segarang yang versi lama? Apa nanti modelnya kayak NMAX yang baru, tarikan di RPM bawah lemah, terus tarikan keluarnya tenaga di RPM atas saja. Kalau memang benar gitu ya sepertinya jadi makin berkurang daya tarik Aerox. Cuma belum tahu ini ya apa benar begitu atau enggak. Karena Aerox itu menang dari NMAX itu kan dari akselerasi yang hebat itu. Ergonomi jelas kalah. Kalau dari sisi harga ya lebih unggul lah, beda berapa juta. Nah, tapi yang beratnya ini loh, coba deh dibandingkan dengan NMAX yang old. ML yang old itu beratnya 127 kg. Unik kan? NMAX beratnya ternyata yang old, yang seperti punya penulis ini, ternyata beratnya bisa mendekati Aerox. Padahal Aerox katanya power to weight-nya paling bagus. Ya jadi lucu lah. Motor yang kelihatan badannya besar, ternyata dari sisi berat cuma selisih 2 kilo dari Aerox. Padahal ini yang versi lama ini, versi old ini masih dijual sampai sekarang sama Yamaha. Dijual karena masih banyak orang yang cari. Ya bodoh banget kalau Yamaha itu menghentikan penjualan versi old ini selagi banyak orang yang cari ya.
ya entah dilihat apa melakukan blunder yang sama dengan Suzuki. Ya gimana ya, lucu gitu loh, niatnya untuk bikin motor keren, tapi sepertinya itu desainernya kaget setengah mati. Waduh mak, kok jadi berat sekali, padahal niatnya cuma pengen niru Vario, tapi kok jadi apa, jadi keunggulannya hilang. Padahal senjata utama dari Aerox di pemasaran itu power to weight ratio, tapi karena modifikasi yang mirip Vario ini, hasilnya tenaga malah kurang, tenaga malah apa? Sorry, kok tenaga malah kurang, akselerasi malah kurang karena beratnya makin meningkat itu. Yang ngomong 11,3 cepat itu perhatikan ya, bahwa 11,3 itu tentunya di RPM tertentu saja. 11 dengan 11,3 itu bedanya dikit ya, nggak sebesar antara 11 apa 118 dengan 125. 11,3 ini juga belum tentu ya apa tenaga di RPM rendah meningkat, karena kalau lihat dari spesifikasi torsi maksimumnya itu kan naik RPM-nya. Naik berapa ya? Lupa, mungkin dari 8.000 ke 8.600 mungkin. Mirip dengan apa? NMAX yang baru. Lupa. Yang jelas kalau dari sisi akselerasi bakal makin turun minatnya orang ke Aerox yang baru itu. Padahal tampilan sudah susah-susah, desainernya bikin setengah mati dibuat kayak Vario, tapi respon masyarakat negatif. Masyarakat nggak suka, termasuk penulis juga nggak suka. Ya mau gimana lagi, tampilannya jelek jadinya. Nirunya juga setengah-setengah, nggak sekalian disamakan dengan Pak Vario gitu. Mumpung Vario sudah nggak pakai model itu lagi. Ini makanya dulu ada bocorannya di Vietnam itu, sampai diomongi modif fiberglass, modif tukang fiberglass. Ya anu lah wis, entah itu alasan atau apa, tapi wis itu wis wajar lah diomongi hasil kerjanya tukang fiberglass. Nggak levelnya Yamaha harusnya kalau melihat motor-motor baru Yamaha. Bahkan Yamaha Venera pun yang modelnya kayak robot itu keren itu. Vinora ya Pak itu. Keren kan itu. Ya mau apa yang disukai dari Aerox kalau sudah tampilan jadi makin nggak sporty, terus akselerasi juga kemungkinan besar akan berkurang, terus apalagi motor juga makin berat. Y-Connect enggak, orang nggak butuh Y-Connect, karena ya apa sih daya tarik Y-Connect itu, apa sih yang benar-benar diperlukan itu kan nggak ada. Banyak fungsi bisa digantikan oleh aplikasi lain. Ngapain juga repot-repot nyimpen Android, nyimpen aplikasi Android, repot lihat HP terus. Toh nggak ada navigasinya.
Juga soal rem belakang. Rem belakangnya kan masih tromol. Yamaha, kalau katanya Yamaha itu alasannya karena motornya untuk anak muda itu nggak butuh cakram. Terus kalau pakai rem cakram, power to weight ratio-nya nggak terpenuhi. Ya iya nggak terpenuhi. Lawang beratnya sudah cuma beda 2 kilo dari NMAX. Kalau pakai rem cakram beratnya sama jadi NMAX. Diketawain sama orang-orang. NMAX Old ABS itu 127 kilo. Sementara Aerox New jadi 127 kilo. Kan lucu. Di mana ada sportinya itu? Jadi sepertinya demi menghilangkan hal yang tabu ini, sekalian ditambahkan, sekalian dihilangkan remnya jadi pakai tromol. Ngapain nggak sekalian aja dibuat bohong spesifikasinya, dibuat ngawur. Kan orang beda 2 kilo masa tahu sih, nggak pernah ngecek kan. Sekalian aja bohong soal itu wis. Yang pertama aja dibuat bohong. Ngapain nggak sekalian bohongnya? Jadi rem cakram itu entah kenapa ya. Ya sebenarnya sih rem tromol belakang itu nggak terlalu masalah. Tapi dari sisi tampilan, terutama orang-orang itu, tampilan belakang kayak gimana gitu, lihat motor yang kategorinya sport tapi kok remnya rem tromol, nggak terkesan sportinya. Karena di mana-mana ya namanya motor dengan istilah sport itu rem belakang cakram. Ya kayak Satria itulah, itu kategori sport. Remnya cakram, harganya lebih murah. Harganya lebih murah dari Aerox, guys. Antik ya. Iya, Yamaha Aerox mungkin dari sisi bahan masih oke lah, masih lebar. Depan belakang juga lebih gede daripada punyanya NMAX. Terus apalagi? Apa sih keunggulannya Aerox dari NMAX? Wah, susah ya cari ya. Kalau dulu sih tampilan lebih sporty. Baik depan, baik juga belakang. Apalagi ya? Yang bikin Aerox nggak disukai itu rasanya karena apa? Joknya pendek. Kalau orang yang sudah pernah duduk di Aerox pasti merasakan bahwa ergonominya nggak sebaik NMAX. NMAX itu rileks, duduk bisa maju mundur, bisa selonjor. Kalau Aerox enggak. Aerox itu kayak naik Honda. Jadi ya kaki sempit, terus duduk nggak leluasa, terus apa lagi, terasa nggak enak lah naik Aerox gitu. Sampai ada yang ngomong pinggangnya sakit itu bukan karena suspensi ya, suspensi Aerox empuk, tapi ya karena ergonomi. Maksa duduk nggak wajar, jadinya nggak enak. Katanya disebut lincah gitu, nggak juga sih. Penulis nggak merasa ya perbedaan antara motor yang bodi gede bodi kecil dalam soal lincah. Karena apa ya, konstruksinya nggak jauh beda lah. Kemungkinan setan nggak jauh beda.
Malah NMAX ini termasuk yang motor anu ya, yang dinamis ya. Maksudnya dinamis itu nggak stabil stangnya ya. Ini loh, megol-megol. Dibuat belok-belok itu lincah. Nggak terlalu jauh lah bedanya, karena itu cuma opsi ya. Orang itu lebih lihat tampilan, akselerasi, wes itu. Dan dua-duanya kayaknya jadi jelek di Aerox yang baru ini. Ya sayang lah. Entah kenapa kok Yamaha ngeyel nuruti seleranya desainer yang kayaknya naik posisi gara-gara politik, bukan karena kemampuan. Ya wes, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.